Guys, welcome back to Ica Vlog. Jadi hari ini aku bakal pergi jemput orang tua aku sama adik aku, bunda sama adik aku ke bandara Yogyakarta International Airport. Berhubung bandara di Yogyakarta ini baru, jadi ya baru dalam 2 tahun ini tuh masih tergolong baru lah ya. Jadi berhubung bandara di Yogyakarta ini baru, pasti masih banyak banget orang-orang di luar sana yang belum tahu gimana sih cara akses untuk pergi ke bandara ataupun dari bandara ke Jogja. Karena seperti yang teman-teman tahu, kalau misalnya bandara itu bukan di kota Yogyakarta tapi di Kabupaten Kulon Progo. Jadi beda kabupaten kota kayak gitu. Sebenarnya untuk ke bandara itu banyak macamnya, bisa naik kereta, bisa naik bus, bisa naik damri juga, macam-macam. Ataupun bisa pakai kendaraan pribadi, bisa juga pakai Gokar juga bisa. Nah, tapi hari ini aku bakal pakai kereta bandara kayak gitu. Nah, pasti banyak kan teman-teman di luar sana yang masih bingung gimana sih caranya naik kereta bandara, atau apa sih yang harus kita lakukan gitu. Apa aja tahap-tahapannya kayak gitu. Terus aku harus ke stasiun yang mana, terus bookingnya gimana kayak gitu. Nah, hari ini aku bakal jelasin dan bantuin teman-teman yang penasaran tentang gimana sih cara naik kereta bandara ke YIA kayak gitu. Nah, terus buat teman-teman yang belum pernah ke Yogyakarta dan baru nyampe nih di YIA, gimana sih cara naik keretanya, itu juga bakal aku jelasin kayak gitu, rute-rutenya, terus nanti pintunya yang mana kayak gitu. Jadi stay tune di video ini, oke? Oh, hai guys, ini adalah Isha dari masa depan. Perlu kalian ketahui sekarang udah jam, let me check, 11:30 malam. Jadi aku datang dari masa depan untuk menambahkan beberapa hal yang mungkin kurang di video. Sebelum itu, jujur aku sangat menunda-nunda untuk mengedit ini karena kayak besok lah gitu. Jadi yaudah lah ya, daripada gitu aku kerjain sekarang aja gitu. Jadi kita berbicara tentang untuk pergi ke nggak connect. Oke, jadi untuk ke Bandara Yogyakarta International Airport ya, jadi ke Bandara YIA itu sebenarnya banyak banget macam transportasinya. Ada pertama bisa pakai kendaraan pribadi, yang kedua bisa pakai kereta api bandara, yang ketiga bisa pakai transportasi online kayak Grab, Gojek dan lain-lain itu. Terus yang keempat, teman-teman juga bisa pakai yang namanya bus, yang itu tuh bisa muat 8-10 orang. Aku nggak tahu sih itu kita nyebutnya mobil apa, tapi itu kalau brandnya itu namanya Satuku. Dan yang terakhir itu teman-teman bisa pakai damri. Nah, itu untuk harga-harganya beda-beda juga kayak gitu. Kalau misalnya untuk naik transportasi online kayak Grab ataupun Gojek, itu kisarannya bisa 100 lebih sampai 200 mungkin, atau bahkan 300 kayak gitu. Jadi tergantung aplikasinya dan tergantung lokasi teman-teman di mana kayak gitu. Pokoknya di atas ratusan ribu. Sedangkan untuk shuttleku yang bus untuk 8-10 orang itu harganya, aku pertama kali itu waktu masih baru-baru itu harganya 70.000 kayak gitu. Sedangkan kalau untuk damri itu aku waktu itu sempat cek kemarin ini, itu tergantung lokasi titik jemputnya dan itu kisaran juga. Dan tentunya yang paling murah adalah kereta api bandara dengan harga Rp20.000 saja. Kalau untuk damri itu mereka kayak bus gitu ya, jadi dia emang bus gede yang teman-teman lihat, kayak pokoknya bus gede banget. Nah, itu tuh isinya banyak kayak gitu. Jadi tinggal pilih aja mau yang mana. Dan kalau untuk waktunya, kalau kereta api bandara itu biasanya 30-40 menit, sedangkan kalau yang lain itu perjalanan darat ya teman-teman, jadi ada lampu merah, ada macet ya, kisaran 1,5 jam atau 1 jam 45 menit lah kayak gitu. Oke, karena pembahasan kita kali ini adalah tentang kereta api bandara. Aduh, kalau di sini angle-nya jelek banget lagi. Oke, karena hari ini pembahasan kita adalah tentang kereta api bandara, jadi kita fokusnya ke sana ya.
Oke, untuk naik kereta api bandara, baik itu teman-teman yang dari bandara mau ke Jogja ataupun dari Jogja mau ke bandara, itu sama. Jadi teman-teman harus perhatikan step-step ini ya. Yang pertama, catat. Jadi yang pertama adalah di Jogja itu ada 2 stasiun. Stasiun Lempuyangan sama stasiun Yogyakarta. Oke, ingat ya, ada 2 stasiun. Nah, stasiun yang ada kereta api bandaranya adalah stasiun Yogyakarta. Atau biasanya orang-orang juga nyebutnya stasiun Tugu. Jadi stasiun Yogyakarta ya teman-teman, bukan stasiun Lempuyangan. Nah, terus pertanyaan kedua atau tips kedua, gimana sih cara beli tiketnya kayak gitu. Nah, cara beli tiket ya teman-teman, tinggal download aplikasi KAI Akses. Nanti aku taruh di sini. Itu KAI Akses. Terus udah deh teman-teman bisa pesan. Cara pesannya adalah teman-teman bisa pilih menu KA lokal. Di situ ada 2 menu, ada KA jauh, kereta api jarak jauh, dan kereta api lokal. Nah, nanti teman-teman pilih KA lokal, terus masukin deh tujuannya mau kemana, dari mana. Misal dari stasiun Yogyakarta ke bandara ke bandara YIA, ataupun dari YIA ke stasiun Yogyakarta kayak gitu. Nah, untuk harganya itu seperti tadi 20.000. Jangan lupa ya teman-teman, stasiun Yogyakarta. Di beberapa kondisi dulu aku coba gitu kan pakai KA lokal, itu bisa masukin datanya aman lah, tapi entah kenapa di akun aku belakangan itu nggak bisa masukin KA lokal, padahal aku coba di akun adekku bisa kayak gitu. Jadi selain di KA lokal, kalau misalnya teman-teman error tuh nggak bisa atau jadwalnya nggak ketemu, itu teman-teman bisa pakai yang di bawahnya itu masih ada menu lagi, itu ada khusus menu kereta api bandara kayak gitu. Jadi nanti teman-teman klik itu terus stepnya sama gitu. Kalau misalnya yang bagian lokalnya error. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan yang ketiga adalah pemesanannya, waktu pemesanannya. Sebenarnya teman-teman bisa beli on the spot. Jadi misal nih teman-teman nyampe jam 9, terus nanti teman-teman ke tempat kereta apinya terus beli tiket bisa. Atau misalnya itu kalau yang dari bandara ya. Atau misalnya teman-teman juga bisa beli langsung di pas nyampe di stasiunnya kayak gitu. Cuman teman-teman harus perhatikan juga di hari-hari tertentu kayak gitu. Hari-hari dimana lagi high demand ya, jadi tiket kereta cepet habis ataupun pokoknya cepet lah habis ya gitu. Karena misal lagi weekend ataupun lagi hari libur yang akhir tahun atau lebaran dan lain-lain, pokoknya harus perhatikan. Jadi mungkin saranku H-2 atau H-1 udah pesen tiket kayak gitu, tapi biasanya on the spot juga tersedia. Ingat kembali tergantung harinya kayak gitu ya. Oke, setelah teman-teman udah ready nih, udah pesen tiket, udah tahu mau pesen dari stasiun mana, tinggal jalan. Dan misalnya nih teman-teman, buat teman-teman khusus teman-teman yang berangkatnya dari Jogja mau ke bandara, itu kan nanti teman-teman ke stasiun Yogyakarta. Perlu diingat kalau stasiun Yogyakarta itu ada 2 pintu masuk, ada pintu selatan dan pintu timur. Oke. Nanti kereta api bandara ada di pintu selatan, jadi bukan pintu timur ya. Kalau pintu timur itu biasanya untuk kereta api jarak jauh, misalnya yang mau ke Jakarta, ke Semarang, ke Bandung, Surabaya, dan lain-lain kayak gitu. Sedangkan kereta api yang pintu masuk dari selatan itu biasanya buat kereta api bandara, KRL, ada juga sih kereta api jarak jauh. Jadi pokoknya nanti teman-teman kalau ditanya pintunya pintu mana, pintu selatan. Oke, dicatat.
nanti teman-teman tinggal belok kiri, terus ketemu deh tempat seperti yang ada di gambar ini, yang di atasnya ada bunga-bunga cantik, terus banyak banget pajangan-pajangan. Habis itu teman-teman bakal ketemu pertigaan, itu bisa belok kanan atau kiri, sama aja, nanti tinggal lihat deh petunjuk arahnya yang keberangkatan kayak gitu. Setelah nanti keluar dari stasiun, teman-teman ikutin aja panduannya, yang keberangkatan yang mana, yang kedatangan yang mana, kayak gitu ya. Jadi habis melewati bunga-bunga dan pajangan tadi, teman-teman tuh harus ketemu dulu sama pintu yang buka tutup itu ya. Terus teman-teman masuk ke sana, terus lurus aja, lihat tuh pemandangan di situ sepi banget. Nanti belok kanan, ataupun kalau dari jalan yang pertigaan sana itu belok kiri. Terus pokoknya teman-teman lurus aja deh. Nanti ketemu tuh petunjuknya, yang mana yang kedatangan, mana yang keberangkatan, kayak gitu. Untuk yang keberangkatan itu ada di lantai atas. Jadi setelah melihat petunjuk ini, nanti teman-teman harus naik eskalator atau lift dulu buat sampai ke pintu keberangkatan. Perlu diketahui kalau untuk kereta api bandara itu dia ada di lantai 2, sedangkan pintu keberangkatan ada di lantai 3, dan pintu kedatangan ada di lantai 1. Jadi buat teman-teman yang mau jemput keluarganya, itu bisa turun dulu pakai eskalator atau lift ke lantai 1. Dan buat teman-teman yang baru datang di Jogja, kalian kan berarti di lantai 1 ya, yang bisa lihat pemandangan ini. Nah, berarti teman-teman harus naik ke lantai 2 untuk sampai ke stasiun bandaranya. Jadi setelah ambil bagasi dan sampai di pintu keluar, itu teman-teman bisa belok kiri atau belok kanan, itu sama aja. Teman-teman setelah keluar dari pintu keluar, itu nanti belok kanan atau kiri, terus lihat eskalator atau lift, udah naik deh ke lantai 2 kayak gitu. Nanti bakal ada petunjuk kereta api bandara kayak gitu. Tinggal diikutin aja. Udah siap buat berangkat lah ya. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video aku. Semoga video ini membantu teman-teman ya yang mau berpergian naik kereta api bandara, baik itu yang dari bandara mau ke Jogja ataupun dari Jogja ke bandara kayak gitu. Kalau bisa teman-teman ada pertanyaan yang mungkin aku lupa nyampein di video ini ataupun aku emang belum masukin, itu teman-teman bisa banget tanyain di kolom komentar, nanti aku bantu sebisanya, oke? Kalau misalnya teman-teman pengen aku bikin video yang lainnya tentang transportasi di Jogja juga bisa. Oke, terima kasih sudah menonton video aku. See you di video berikutnya. Kan muka yang sudah mengantuk ini, tapi meskipun aku mengantuk ya, kalaupun aku rebahan doang itu aku nggak tidur, jadi kayak sama aja. Jadi mending kita melanjutkan video ini. Don't forget to like, comment, dan subscribe.